Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang dasar-dasar dari Adobe Premiere Pro 2018, yang dimana pada isi video kali ini kita akan membahas tentang ada new project, pengenalan interface, ada import file project, input clip to timeline, input the fourth title to timeline, input clip audio, menambah video transition, menambah credit title, dan yang terakhir ada export to media atau rendering. Untuk mengawali pembuatan yang barusan dijelaskan, teman-teman bisa buka dulu Adobe Premiere Pro CC 2018. Jika nanti Adobe Premiere Pro CC 2018 sudah terbuka secara keseluruhan, maka akan tampil jendela baru seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari Adobe Premiere Pro CC 2018. Nah, untuk membuat project baru, di sini kita bisa klik New Project yang ada di sebelah kiri dari urutan New Project, Open Project, New Team Project, Open Team Project. Kita bisa pilih New Project, sehingga akan muncul jendela baru dari New Project, yang dimana di sebelah atas ada kolom nama. Ini difungsikan untuk kita memberi nama pada project kita. Misalkan ini saya pakai nama screen recording, dan di bawahnya ada lokasi, dimana maksudnya adalah dimana kita nantinya akan menyimpan project kita. Caranya bisa klik browse, lalu pilih folder yang akan ditempatkan sebagai tempat penyimpanan. Di sini saya sudah menyiapkan folder ini yang akan saya pakai, yaitu di tugas 1 ini. Lalu pilih select folder, kemudian OK. Setelah kita buat new project di Adobe Premiere Pro 2018, kita tidak bisa langsung mengedit atau membuat sebuah video di Adobe Premiere. Kita harus membuat terlebih dahulu sekuennya. Apa sih sekuen itu? Sekuen adalah tempat dimana nantinya kita membuat sebuah video atau mengedit sebuah video. Caranya membuat sekuen adalah kalian bisa masuk ke menu file, pilih new, lalu pilih sequence. Di pengaturan sekuen ini kalian bisa memilih antara yang standar 48 atau standar 32 atau widescreen 32 dan widescreen 48. Kalau standar itu bentuk layarnya nanti akan kotak, sedangkan widescreen akan berbentuk 16:9. Di sini saya akan mencoba memakai standar 48, yaitu format layarnya akan 4:3. Bisa diklik 2 kali atau diklik 1 kali lalu tekan OK yang ada di bawah ini. Berikutnya saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana caranya untuk mengimport file project. Nah, setelah sekuen dibuat, ini belum ada file video ataupun foto yang bisa dimasukkan ke timeline. Jadi caranya kita harus mengimport terlebih dahulu dengan mengklik file, lalu pilih import. Maka akan keluar jendela import. Silakan dicari sendiri video kalian di mana. Di sini saya sudah menyiapkan video, ada beberapa video. Jika kalian ingin mengimport satu file saja, bisa klik salah satu, lalu pilih open. Di sini saya akan mencoba langsung import 3 video dengan cara saya tekan kontrol sambil saya klik, baru nanti di open. Maka sebelah kiri ini akan bertambah filenya ada 4. Yang awalnya hanya 1, yaitu sekuen, bertambah
3 dari video yang barusan saya import. Untuk mengedit video, kita tidak bisa mengeditnya dalam project, tapi harus kita masukkan ke dalam timeline, yang dimana tadi kita sudah membuat timelinenya, yaitu sekuen 01 ini, dan ini adalah tempat untuk mengedit video. Caranya bagaimana untuk memasukkan ke sekuennya atau timelinenya? Pilih salah satu video atau lebih dari salah satu juga tidak masalah, kemudian drag, arahkan ke arah timelinenya seperti ini. Jika keluar keterangan seperti ini dikarenakan framenya berbeda, sehingga kita harus menyesuaikan framenya, dan bisa dipilih keep existing setting. Kemudian di gambar saya ini, gambarnya masih terlihat agak besar. Gimana caranya agar pas sama framenya? Kalian bisa klik kanan, lalu pilih scale frame to size, maka secara otomatis akan menyesuaikan frame sequence saya. Nah, sudah sesuai. Saya akan mencoba masukkan semua. Saya melakukan cara yang sama untuk menyesuaikan framenya dengan cara klik kanan lalu pilih scale frame size. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana caranya memasukkan sebuah title ke video kita. Caranya sangat mudah, yaitu kalian bisa masuk ke menu file, pilih new, lalu pilih legacy title. Di sini ada kolom name, digunakan untuk memberi nama titlenya, misalkan awal, lalu tekan OK. Kalian tinggal menuliskan namanya di sini, misalkan ini titlenya American Kestrel. Lalu bisa diklik di ini untuk merubah model ataupun besar kecilnya huruf. Untuk merubah besar kecilnya tulisan, klik tulisannya lalu pilih ini size, diperkecil, maka secara otomatis akan merubah besar kecilnya suatu tulisan. Jika ingin merubah model hurufnya, kalian bisa klik ini sebelah sini, atas sini, dan pilih salah satu model tulisan yang dikehendaki. Jika kalian ingin merubah warna tulisan, kalian bisa klik tulisannya lalu lari ke arah sini, cari yang namanya color. Di sini ada warna putih, tinggal klik satu kali, pilih warnanya. Di sini saya mencoba untuk warna merah, lalu OK. Dan silakan ditentukan penempatan titlenya, misalkan punya saya ada di sini, lalu di close. Nah, di jendela project sini ada satu tambahan lagi yang barusan kita buat, yaitu title dengan nama awal di punya saya. Untuk memasukkan title ke timeline, caranya sama kayak kita memasukkan video, yaitu di drag ke arah timelinenya. Ini bisa disesuaikan jika titlenya ingin dimunculkan sampai sekian detik, bisa diperpanjang maupun diperpendek untuk memunculkan title di videonya. Sini saya mencoba seperti ini, jadi sehingga ketika dijalankan maka titlenya akan muncul sampai di mana kita menyesuaikannya. Nah, keluar. Ulangi cara yang sama jika kalian ingin menambahkan title 1, 2, dan seterusnya. Blackbird. Oke. Lalu buat. Kalian bisa memberi variasi sama titlenya, misalkan kayak gini. Kita pakai kotak dulu. Buat 2 kotak.
seperti ini. Lalu salah satu kita rubah warnanya, cari color merah, baru kita kasih tulisan Blackboard. Kita rubah tulisannya menjadi putih, ke color juga pilih putih dan kecilkan, lalu sesuaikan dengan posisinya di sini. Kita close. Akan ada tambahan file baru di kolom project kita yang pertama Blackboard, yaitu title kedua ini. Nah, kita sesuaikan seperti ini. Itu tadi caranya untuk membuat title dan memasukkannya ke timeline. Selanjutnya kita akan mencoba memasukkan audionya, atau audio atau musik atau apapun itu yang digunakan untuk sebagai backgroundnya. Caranya bagaimana? Sama seperti video, kalian bisa ambil dari file, lalu import, lalu pilih audio yang akan dimasukkan. Di sini saya sudah menyiapkan audionya, yaitu latar ini. Pilih audionya, lalu klik open. Nah, akan ada tambahan lagi yang bentuknya kayak gini, berwarna kotak hijau dan ada garis-garis menunjukkan bahwa itu adalah audio. Kita drag ke timeline, sama caranya, tinggal drag saja, arahkan ke bawah. Kenapa diarahkan ke bawah? Karena kode dari V1, V2 sama V3 ini merupakan kode video 1, 2 dan seterusnya. Sedangkan A1, A2 ini merupakan audio 1, 2 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan belajar membuat transisi video. Apa sih gunanya transisi video? Transisi video digunakan untuk memberi efek video dari pertemuan video pertama sama video kedua biar tidak terlihat dadakan. Contohnya seperti ini. Ini langsung. Nah, seperti itu, ini langsung. Jadi kita harus memberikan efek transition di pertemuan antara video 1 dan 2 agar terlihat lebih manis. Caranya yaitu bisa masuk ke efek, lalu pilih video transition. Di sini banyak pilihannya, mulai dari 3D motion sampai zoom. Saya di sini pilih dissolve. Saya buka dissolve, lalu saya pilih deep to wide. Drag ke persimpangan antara video 1 dan video 2 seperti ini. Kalau keluar kayak gini, di oke saja, sehingga di pertemuan antara video 1 dan video 2 akan ada transisinya. Ketika dijalankan, maka akan menjadi seperti ini. Nah, kenapa kok putih? Karena saya ambilnya deep to wide. Jika teman-teman menghendaki model lain, caranya juga sama, tinggal di drag saja, lalu di play, maka hasilnya akan ada efek transisinya. Lakukan cara yang sama di video yang lainnya, dan juga kalian bisa mempermanis titlenya menggunakan efek transisi juga. Jika kita lihat di sini, titlenya munculnya mendadak. Nah, kayak gini, kalian bisa menambahkan efek yang lainnya atau efek transisinya. Misalkan saya di sini pakai cross dissolve, saya taruhnya di titlenya, di awal title sama di akhir title. Jadi ketika kita play akan menjadi seperti ini, tidak dadakan, akan ada transisinya di awal dan di akhir. Lakukan cara yang sama. Selanjutnya kita akan membuat sebuah credit title yang dimana ini jenisnya yaitu roll.
yang nantinya kredit title tersebut akan berjalan dari bawah ke atas. Caranya bagaimana? Caranya hampir sama dengan membuat title. Kita pergi ke file, pilih new, pilih legacy title, lalu kasih nama. Oke. Bedanya kalau kita membuat title, kita bisa langsung menuliskan di sini. Misalkan kayak gini. Pelatihan pendidikan dasar multimedia di PLK Surabaya. Misalkan kayak gini, kita ratakan tengah, kita kecilkan model hurufnya. Kita kecilkan model hurufnya, taruh di sini, dan kita senterkan dulu. Ini di close. Oh, sebelum di close, jangan lupa untuk diganti modelnya. Dimana cara ganti modelnya? Kalau ini hanya bersifat title biasa, kalau ingin membuat tulisannya berjalan, masuk ke sini, di bawahnya new title based on current title, ada arah panah ke atas ke bawah, diklik, lalu pilih yang roll, kemudian centang start of screen sama end of screen, lalu oke. Lalu kita drag ke arah timeline, misalkan kayak gini, bisa dilihat, kita play. Nah, ini sudah jalannya agak cepat. Gimana caranya agar memperlambat title-nya ini atau yang tulisan berjalan tadi bisa dilebarkan supaya jalannya bisa menjadi lebih lambat. Dan yang terakhir, kita akan melakukan rendering atau proses finishing sehingga nanti file yang sudah kita edit ini menjadi file MP4 hasil akhir. Caranya bagaimana? Kalian bisa langsung masuk ke file, pilih export media, maka akan keluar jendela seperti ini. Kita cancel dulu. Itu diperuntukkan jika tidak ada file apapun di belakang sini. Tapi kalau di belakang sini ada file yang lain, itu bisa filenya dihapus, atau juga bisa kita pilih batas awal dan batas akhir untuk rendernya. Misalnya kayak gini. Anggap saja di sini ada filenya seperti ini. Nah, ini kalau kita langsung masuk ke file render atau file export, maka yang diekspor dari awal sampai akhir sini, sampai paling akhir. Nah, kita maunya hanya sampai sini, jadi kita tentukan titik awalnya dulu, sini, lalu tekan ini sebagai margin atau titik awalnya, terus kita tentukan titik akhirnya di sini, lalu sebelahnya atau markout, baru kita masuk ke file export media. Lalu di sini di atas ada format, kita pilih format H264, lalu presetnya kita pilih, terserah maunya kayak gimana. Di sini saya pakai contohnya high quality 720 atau mobile device 720. Sorry. Pakai high bitrate aja saya. Lalu ini ada output name. Ini difungsikan untuk nanti kita menyimpan dengan nama apa dan ditaruh di folder mana. Ketika kita diklik, ini diklik, maka akan muncul menu baru atau jendela baru dari jendela save as ini.
bisa dipilih penyimpanannya di mana, lalu kasih nama. Misalkan ini saya kasih nama screen recording, lalu screen recording, lalu kita save dan kita klik ini export untuk memulai proses renderingnya. Memang butuh waktu untuk proses rendering. Nah, ini kita cek lagi apa sudah benar. Ini hasilnya. Nah, ini hasilnya, hasil dari rendering yang sudah kita lakukan tadi. Oke teman-teman, itu tadi beberapa tutorial tentang bagaimana caranya membuat project sampai proses rendering di Adobe Premiere Pro CC 2018. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.